Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam konten saya kali ini, yaitu Indah Bersamamu, di dalam YouTube channel pribadi saya, Jeffrey E. Chandra. Nah, bagaimana keadaan hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya apa yang sedang kita alami hari ini, apa yang sedang kita hadapi hari ini, dengan iman kita tetap mau katakan bahwa semuanya baik. Sekalipun pada kenyataannya kita masih terus menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, masalah dalam hidup kita. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, sebab kita tidak pernah menghadapinya sendirian, sebab Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala keadaan kita apapun itu. Nah, itu sebabnya di dalam konten saya kali ini kembali saya mau membahas tentang kekhawatiran. Kalau dilihat dari konten-konten saya sebelumnya, ada begitu banyak konten-konten tentang yang membahas tentang kekhawatiran dari berbagai sudut pandang Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kali ini saya juga akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa saya sering kali membahas tentang kekhawatiran? Sebab berbicara tentang kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada habisnya. Seperti masalah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, itu juga tidak akan pernah ada habis. Jadi jangan tanya Tuhan kapan sih masalah saya selesai. Selesai satu nanti muncul lagi yang lain Bapak Ibu Saudara. Sebab selama kita masih hidup di bumi, kita masih hidup dengan daging kita ini, maka persoalan tidak akan pernah ada habisnya. Selesai yang satu nanti muncul lagi persoalan yang lain. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan soal masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana sudut pandang kita terhadap masalah itu sendiri. Nah, berbicara tentang kekhawatiran sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab hal kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang paling dekat dengan hidup setiap orang di muka bumi ini. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pernah merasa takut dan khawatir. Mungkin tidak ada seorang pun yang tidak ada yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Sebab itu adalah lembah kekelaman kita dalam hidup ini yang sehari-hari harus kita jalani, harus kita lewati. Nah, jadi kali ini saya mau membahas mengenai khawatir atau waspada. Di dalam konten saya sebelumnya, saya ada membahas mengenai memikirkan dan mempersiapkan hari esok itu memang perlu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti bahwa kita tidak usah pikirkan hari esok, kita tidak usah persiapkan masa depan, bukan. Memikirkan dan mempersiapkan hari esok itu memang perlu. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan semua itu menumpuk, karena itu akan membuat kita menjadi burnout Bapak Ibu Saudara. Jadi selesaikan satu demi satu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, esok punya kesusahannya lagi. Nah, ada banyak orang terlalu dia berpikir bahwa dengan memikirkan masa depan, jadi itu adalah sebuah bentuk kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara, khawatir dan waspada sama enggak? Tentunya sama sekali tidak sama. Apa bedanya? Nanti saya akan bahas di dalam renungan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa pemelihara hidup kami. Hari ini kalau kami boleh ada, itu semua hanya karena-Mu Tuhan. Tangan-Mu lah Tuhan yang menuntun kami. Kekuatan-Mu lah yang membuat kami mampu berdiri sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mau lepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran kami yang seringkali membungkukkan kami, yang seringkali menjadi beban yang begitu berat dalam hidup setiap kami. Bapa yang baik, biarlah pada pagi hari ini Engkau Tuhan membukakan hikmat-Mu bagi kami, supaya kami boleh mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan yang masih penuh dengan tantangan, persoalan dan masalah ini, dan yang seringkali membuat kami menjadi takut dan khawatir menghadapinya. Terima kasih Bapa,
Urapi kami Tuhan, supaya lewat renungan ini ada banyak dari kami yang boleh dikuatkan, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran, maka tidak ada alasan lain yang harus kita lakukan, yaitu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kita. Dia Tuhan yang mengerti setiap keadaan kita. Dia Tuhan yang memahami setiap tetes air mata kita. Nah, itu sebabnya andalkan Tuhan di atas segalanya. Sebab tanpa Tuhan, hari-hari kita akan menjadi semakin berat, dan semakin berat. Nah, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang sangat mendukung dari konten kali ini. Dan pujian itu berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindunganmu. Hari-hariku kan berat tanpamu, hanya Engkaulah perisaiku. Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindunganmu. Hari-hariku kan berat tanpamu, hanya Engkaulah perisaiku. Tanganmu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Kalau kita berkata bahwa kita percaya Dia adalah Bapa kita, atas dasar apa kita tidak mempercayakan sepenuhnya masa depan kita di dalam tangan-Nya? Sebab ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu akan dibuat Tuhan menjadi sempurna. Itu sebabnya mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita. Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindungan-Mu. Hari-hariku kan berat tanpa-Mu, hanya Engkaulah perisaiku. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan.
nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, tangan-Mu, kasih-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu lebih dari segala-galanya dalam hidup. Ini pengakuan kami. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, kita tidak bisa lepas dari kata ketenangan. Sebab orang yang khawatir pasti tidak bisa merasa tenang. Dan hanya orang yang hidupnya bisa merasakan ketenangan, baru dia tidak pernah mengkhawatirkan segala sesuatu secara berlebihan. Nah, kalau kita berbicara tentang ketenangan, maka ada firman Tuhan di dalam Mazmur 62. Yuk kita buka sama-sama Mazmur 62 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Perasaan tenang dekat Tuhan. Hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, sekeliling kita dan sebagainya, tapi sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13 kita mau baca. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada kesempatan ini saya mau membagikan kisah tentang seorang wanita yang begitu paranoid tentang kesehatannya. Dia begitu khawatir dengan kesehatannya karena ayahnya dulu meninggal dunia karena stroke. Dan hal itu yang membuat dia menjadi selalu was-was dan selalu menjadi paranoid tentang kesehatan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ, beberapa waktu sesudahnya giliran ibunya yang juga terkena stroke. Makanya tidak heran hal itu menjadikan dia begitu trauma. Nah, pada suatu malam
saat sedang menghadiri jamuan makan malam, wanita ini meraba kakinya yang ada di bawah meja. Dan betapa terkejutnya dia. Karena saat itu dia tidak bisa merasakan apa-apa. Oh my God, pikirnya. Ia ingat bahwa salah satu gejala stroke adalah jika kaki mati rasa. Ya Tuhan, aku akan terkena stroke, pikirnya. Tetapi ia juga ingat nasihat ibunya yang mengatakan bahwa agar mencubit kakinya jika ia mulai merasa kakinya itu mati rasa. Maka ia pun lalu mencubit kakinya. Dan ia tidak merasakan apa-apa. Dalam kepanikannya lalu dia mencubit sekali lagi dengan lebih keras. Dan semakin keras. Dan sekali lagi dengan sekeras-kerasnya. Tetap dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba tamu wanita yang duduk di sebelahnya berteriak dengan keras. Aduh, kenapa Anda dari tadi mencubiti kaki saya? Rupanya yang dia cubit bukan kakinya, Bapak Ibu Saudara. Kaki orang di sebelahnya. Kita mungkin tersenyum mendengar kisah ini, tapi berapa sering kita juga mengalami hal yang sama seperti apa yang wanita ini rasakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tepat sekali jika Tuhan mengatakan kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa dan kekhawatiran tidak akan mengubah apa-apa. Namun kadang banyak orang yang salah dengan menyamakan kekhawatiran sebagai kewaspadaan. Loh, kita kan harus waspada dalam hidup ini. Yes, kita harus waspada. Tetapi ada beda yang jelas antara kekhawatiran dan kewaspadaan. Apa bedanya? Perbedaan yang mencolok adalah pada action alias tindakannya. Itu yang membedakan antara kekhawatiran dan kewaspadaan. Orang yang khawatir akan bertindak lebih karena takut pada kemungkinan yang buruk saja. Fokusnya adalah kemungkinan yang buruk itu. Yang dia pikir hanya kemungkinan yang buruk itu. Aduh, nanti kalau gini bagaimana ini? Wah, kalau begitu gimana ini? Tidak heran Bapak Ibu Saudara, orang yang khawatir akan begitu mudah untuk menerima gosip atau kabar burung yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun orang yang waspada adalah orang yang memilih untuk fokus kepada apa yang bisa dilakukan, yang masih ada dan yang dipunyai saat ini. Fokus yang dimiliki orang yang waspada adalah pada kemungkinan baik yang bisa ia dapatkan ketika ia berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, wanita yang tadi ada di dalam kisah tentunya wanita yang hidup di dalam kekhawatiran. Karena yang dia pikir adalah yang buruk. Jika wanita di dalam kisah tadi waspada, tentu yang ia lakukan adalah berolahraga, menjaga kesehatan dan lain-lainnya, agar terhindar dari stroke itu. Bukan
bukannya khawatir dan menjadi paranoid seperti ilustrasi tadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun menyuruh kita untuk waspada tanpa perlu khawatir. Terlebih lagi dalam masa pandemi ini, Ia juga ingin kita memiliki sikap yang sama di segala keadaan, di segala musim hidup kita, selalu memiliki kemungkinan positif dan negatifnya sendiri. Lalu, mana yang akan menjadi fokus kita? Positif atau negatif? Sebab perbedaan antara waspada dan khawatir hanya terletak pada fokus perhatiannya saja. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang buruk, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Dan kalau kita fokus kepada hal-hal yang baik, maka kita akan hidup di dalam kewaspadaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, kekhawatiran tidak akan menambah sahasa saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak akan, bahkan kekhawatiran akan membungkukkan orang dan melenyapkan kekuatan dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita bertumbuh pada hal-hal yang baik, maka kita akan menjadi semangat menjalani kehidupan ini. Kita akan selalu mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini. Yang mana yang kita pilih, itu yang akan menentukan hidup kita ke depannya. Pilihlah yang positif. Pilihlah yang positif. Mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan, kita mau katakan, Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindungan-Mu. Hari-hariku kan berat tanpa-Mu, hanya Engkaulah perisaiku. Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindungan-Mu. Hari-hariku kan berat tanpa-Mu, hanya Engkaulah perisaiku. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku
ku berserah penuh. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Hanya kepadamu ku berserah penuh. Hanya kepadamu aku percaya. Hari depan, hari esok kan indah bersamamu. Kami percaya, kami berserah selama-lamanya. Hanya Engkaulah Bapa yang menyediakan selamanya, tak pernah mengecewakan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, buang semua keraguan-raguan kita, buang semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Jangan biarkan kewaspadaan dalam hidup kita ini menjadi kekhawatiran bagi setiap kita. Sebab kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun dalam hidup ini. Kekhawatiran bahkan akan membuat masa depan kita menjadi semakin gelap. Itu sebabnya biarlah kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Buang semua pikiran-pikiran yang negatif, sebab hanya pikiran-pikiran negatif itu membuat kita terpuruk. Pikiran-pikiran yang negatif itu hanya akan membuat kita kehilangan semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebaliknya, ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Segala hal yang baik, segala hal yang benar, hanya itu yang kita pikirkan, maka kita akan memperoleh kekuatan baru. Kita akan memperoleh semangat yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Seberapa gelapnya, seberapa buruknya sekalipun, kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti mampu melewatinya. Bersama dengan Tuhan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Jehovah Jireh, Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup dalam kekhawatiran. Namun justru itulah yang menjadi begitu dekat dengan hidup kami setiap saat. Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup dalam ketakutan. Namun justru itulah yang menjadi pergumulan di setiap saat dalam hidup kami ini. Kami telah mencoba berulang kali untuk melepaskan dan menyerahkan semua itu kepadamu. Di saat kami datang dengan terbungkuk karena beban yang begitu berat di pundak kami. Namun berapa sering setelah kami menyerahkan semua itu kepadamu, lalu kami mengambilnya kembali dan kami memikulnya lagi. Tuhan, kami lelah dengan cara hidup seperti ini. Itu sebabnya bantu kami untuk melepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran kami sepenuhnya kepadamu. Sebab kami sadar ketakutan dan kekhawatiran itu tidak akan mengubah keadaan kami, bahkan menjadikan keadaan kami bertambah buruk. Bantu kami untuk melihat bahwa di balik semua yang terjadi selalu ada hal-hal positif, sehingga kami tidak hanya selalu fokus kepada hal-hal yang negatif. Agar hidup kami menjadi ringan, agar kami beroleh kelegaan, sehingga kami tidak merasa letih dan kelelahan menjalani kehidupan ini.
Sebab bukankah Engkau sendiri yang telah mengundang kami? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kekuatan kami tidak pernah cukup. Itu sebabnya kami perlu kekuatan dan kelegaan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Tidak ada yang lain yang kami harapkan dan andalkan selain Engkau Tuhan. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.